Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Kamaludin MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penilaian pembelajaran kimia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai homogenitas dan normalitas menggunakan SPSS. Adapun anggota kami, yang pertama saya sendiri Mita Suryanti dan teman saya Fajar Aulia Muhammad. Adapun lingkup materi dari presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian uji normalitas, yang kedua mengenai langkah-langkah uji normalitas, yang ketiga pengertian uji homogenitas, dan yang keempat adalah langkah-langkah uji homogenitas. Mengenai materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Fajar Aulia, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama yaitu pengertian uji normalitas. Normalitas data dapat dinyatakan dengan distribusi normal atau kurva normal. Distribusi normal atau kurva normal ini merupakan salah satu fungsi statistik yang sangat penting untuk memprediksi atau meramalkan peristiwa-peristiwa yang sangat kompleks dan luas. Beberapa kriteria distribusi normal adalah yang pertama, mempunyai dua parameter populasi yang lengkap, yaitu mean dan standar deviasi. Dan yang kedua, kurva memiliki bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap mean. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu yang pertama ada visual yang terdiri dari histogram, QQ plot, dan box plot. Visual akan normal jika bentuk distribusi seperti lonceng terbalik. Yang kedua ada uji statistik. Terdiri dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Uji statistik akan normal jika nilai sigma lebih dari 0,05. Dan yang ketiga ada skewness dan kurtosis. Z skewness sama dengan skewness per SE dan Z kurtosis sama dengan kurtosis per SE. Akan normal jika Z bernilai lebih dari atau sama dengan 1,96. Next. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus membuka dulu aplikasi SPSS seperti pada gambar yang pertama. Lalu klik Analyze, selanjutnya pilih Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Selanjutnya masukkan variabel ke dalam kotak dependent list. Next. Kemudian klik pada bot pada bagian display yang terletak di bagian bawah. Selanjutnya klik kotak plots sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Next. Lalu lihat pada box plotnya. Kemudian klik faktor level together. Kemudian klik juga yang histogram pada bagian deskriptif. Kemudian klik normality plots with test. Kemudian continue. Lalu hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut. Next. Pada hasilnya, tabel uji normalitas menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel tersebut didapatkan nilai P sama dengan 0,000, yang berarti P kurang dari 0,05, sehingga data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya untuk homogenitas akan saya kembalikan kepada Mbak Mita. Baik, terima kasih kepada Mas Fajar yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya saya akan
membacakan dan juga menjelaskan mengenai homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi data atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat analisis data atau analisis statistik menggunakan teknik uji independen t-test dan ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas dengan SPSS yang pertama, jika nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari dua kelompok data atau lebih adalah tidak sama atau tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari dua kelompok data atau lebih adalah sama atau homogen. Adapun langkah-langkah dari uji homogenitas, sebagai contoh, kita akan melakukan uji homogenitas terhadap variabel motivasi belajar dan variabel prestasi belajar, di mana motivasi belajar merupakan variabel bebas atau X dan prestasi belajar sebagai variabel terikat atau Y. Langkah yang pertama, kita entry data ke dalam program SPSS sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Langkah yang kedua, selanjutnya kita klik Analyze dan pilih Compare Mean dan klik pada One Way ANOVA seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut setelah kita klik pada One Way ANOVA. Yang selanjutnya, masukkan variabel terikat Y, yaitu prestasi belajar ke dalam kotak dependent list, dan masukkan variabel bebas X, yaitu motivasi belajar ke dalam kotak faktor, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Adapun langkah yang berikutnya, yaitu selanjutnya klik pada menu option dan diberi tanda centang pada pilihan homogeneity of variance test, dan kemudian klik continue. Dan langkah yang selanjutnya, kemudian klik OK dan lihat hasilnya seperti nampak pada gambar berikut. Jadi untuk nilai SIG-nya itu 142. Yang selanjutnya berkaitan dengan interpretasi hasil atau menarik kesimpulan. Berdasarkan output SPSS tersebut, didapatkan hasil SIG p-value adalah 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari P lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian dari data tersebut adalah sama atau dapat dikatakan bahwa data tersebut adalah homogen. Yang selanjutnya mengenai kesimpulan, dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas antara lain yang pertama ada visual meliputi histogram, QQ plot, dan box plot. Dikatakan visual, dikatakan normal jika bentuk distribusi seperti lonceng terbalik. Dan yang kedua, ada uji statistik meliputi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Itu dikatakan normal jika SIG-nya lebih dari 0,05. Dan yang ketiga itu ada squeamish dan kurtosis. Yang pertama, Z squeamish itu sama dengan Z squeamish per SE. Yang kedua, Z kurtosis itu sama dengan kurtosis per SE. Dan yang ketiga, normal jika Z-nya plus minus 1,96. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas, yaitu yang pertama, jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Dan yang kedua, jika nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Baik, yang selanjutnya kami akan mempraktekkan cara penggunaan uji normalitas dan homogenitas pada SPSS. Yang pertama mengenai uji normalitas, kepada Mas Fajar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Mita yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan contoh uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Seperti ini kalau sudah terbuka. Lalu kita buka juga data yang
akan kita uji normalitasnya. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Daftar nilai hasil belajar kognitif ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu dari data ini kita copy saja. Lalu kita pastekan di SPSS-nya. Setelah nampak seperti ini, kita buka yang variable view di bawah kiri ini. Lalu kita ganti yang 001 ini dengan kelas kontrol sesuai kelasnya tadi. Lalu di sini kita ganti kelas eksperimen. Nah, untuk yang desimal di sini kita biarkan tetap 2 saja karena data yang kita uji ini kan memiliki nilai desimalnya untuk nilainya. Di sini ada contohnya 66,67. Nah, untuk itu kita biarkan saja yang di sini desimalnya tetap 2 untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kalau sudah seperti ini, saatnya kita uji normalitasnya dengan cara quick analyze di sini, lalu cari descriptive statistik. Setelah itu kita klik explore. Nah, kalau sudah nampak seperti ini, kita masukkan kelas kontrol ke dependent list dan juga kelas eksperimen ke dependent list. Setelah itu, pastikan di display di bawah ini terpilih yang both ini. Kalau sudah, klik plots di sini. Lalu untuk yang deskriptif di sini, kita checklist juga yang histogram dan stem and leaf. Untuk box plotnya yang factor level together, pastikan sudah ada dipilih yang factor level together. Lalu kita checklist juga yang normality plot with test. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu oke. Kita tunggu aplikasinya untuk memberikan hasilnya. Nah, setelah nampak seperti ini, kita cari yang test of normality ya, seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan hasil dari uji normalitasnya dengan hasil yang test of normality ini. Untuk kelas kontrol, dengan signifikansi 0,128, itu akan bernilai berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya itu, mohon maaf, data yang diuji tadi akan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Sedangkan tidak normal apabila nilai signifikansinya itu di bawah atau kurang dari 0,05. Lalu kita cek data yang tadi. Nah, di sini kan ada datanya yang test of normality tadi. Untuk kelas kontrolnya memiliki nilai signifikansi 0,128. Nah, nilai 0,128 itu lebih dari 0,05. Yang berarti nilai kelas kontrol itu datanya normal. Yang untuk kelas eksperimen itu nilai signifikansinya itu 0,066. Yang berarti nilai ini lebih besar daripada 0,05 juga. Nah, berarti nilai data kelas eksperimen itu juga normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan praktekkan mengenai analisis data homogenitas menggunakan SPSS 20. Di sini saya mempunyai data nilai offset dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Setiap kelas itu diberi kode. Untuk kelas kontrol diberi kode 1 dan kelas eksperimen kita beri kode 2. Yang selanjutnya, data kelas dijadikan 1 beserta kodenya.
Lalu masukkan data tersebut ke dalam aplikasi. Nah, datanya itu kita pastekan di sini. Di sini dapat dilihat bahwasanya var 0001 itu merupakan nilai postesnya, sedangkan var 0002 adalah kodenya. Biar kita itu lebih mudah untuk mengedit, kita edit di variable view. Untuk var 001, kita ganti namanya menjadi hasil. Dan var 0002 kita ganti namanya menjadi kelas. Langkah selanjutnya desimalnya kita jadikan 0 agar datanya mudah dipandang. Untuk yang labelnya kita ganti dengan hasil kognitif dan juga kelas. Karena tadi kita sudah mengkategorikan, maka untuk kelas ini di bagian value-nya, kodenya tadi itu 1, dan labelnya adalah kelas kontrol. Kemudian kita add. Kemudian value 2 itu adalah kelas eksperimen. Kemudian kita add lagi dan klik OK. Yang selanjutnya adalah kita kembali ke data view. Maka tampilan akan seperti ini. Yang selanjutnya adalah klik analyze, kita pilih compare means, one way ANOVA, di mana hasil kognitif atau hasilnya kita taruh di dependent list, sedangkan kelas kita taruh di faktor. Yang selanjutnya klik option, dan kita centang pada homogeneity of variant test, dan kita continue. Selanjutnya klik OK, dan akan muncul data seperti yang ada di layar, di mana data menunjukkan SIG atau signifikansinya dengan nilai 0,208, maka data dikatakan homogen karena berdasarkan pengambilan keputusan SPSS, dengan homogenitas data akan homogen apabila nilai SIG-nya lebih dari 0,05. Sekian analisis data menggunakan SPSS homogenitas dan normalitas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.